Shanghai meredup, jalanan kosong dan dompet warga juga kosong. Masa keemasan kota itu tinggal kenangan. Konflik perdagangan AS-China menghantam saat ekonomi China berada pada titik terlemah dalam beberapa dekade, memperburuk situasi yang sudah buruk. Kemakmuran Shanghai di masa lalu memudar, dan tanda-tanda penurunan konsumsi ada di mana-mana. Mari kita lihat apa yang sebenarnya terjadi di Shanghai. Perusahaan-perusahaan besar seperti Tesla, Ping An, dan Huawei memangkas pekerjaan dan gaji. Perusahaan-perusahaan kecil berada dalam kondisi yang lebih buruk, bahkan para bos pun berjuang untuk bertahan. Banyak bisnis sekarang menunda pembayaran gaji, dan jalanan dipenuhi dengan toko-toko yang memasang tanda, disewakan, atau dijual. Saat ini, orang-orang berpenghasilan tinggi di Shanghai menjadi langka. Pekerja kantoran biasa berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup, seringkali bergantung pada kartu kredit atau pinjaman online, bekerja tanpa lelah setiap bulan hanya untuk mencapai titik impas. Bagi mereka yang membeli rumah, bebannya sangat berat, bekerja tanpa henti untuk mengejar pembayaran hipotek. Secara halus, ekonomi menghadapi penurunan konsumsi. Secara belak-belakan, dompet masyarakat kosong. Anak-anak muda saat ini tidak hanya tidak mampu menabung. Bebas dari utang adalah pencapaian besar. Itulah kenyataan pahit bagi pemuda Shanghai. 3 jalan komersial ikonik Shanghai, Nanjing Road, Huaihai Road, dan Sichuan North Road, legendaris karena perdagangan yang ramai dan sejarahnya yang kaya, menarik banyak wisatawan dan penduduk lokal. Namun kini, mereka sunyi senyap. Teater Zhongying, yang dulunya penuh sesak di masa jayanya, telah berubah menjadi toko kelontong kecil yang hanya sesekali dikunjungi oleh penduduk lansia di dekatnya. Keempat pusat perbelanjaan besar, Chuntian Department Store, Seven Department Store, Fuhai Mall, dan Tongpao Department Store, telah tutup. Restoran Siu, permata milik negara di mana mendapatkan meja dulunya merupakan suatu prestasi, kini hanyalah bangunan tua yang pudar. Chipu Road Clothing City, yang dulunya dijuluki lemari pakaian Shanghai, hanyalah bayangan dari dirinya sendiri. Lebih dari separuh toko di lantai dasar kosong, dan kios-kios di dalamnya, Edva bertahan. Lantai atas pusat perbelanjaan pakaian lain di dekatnya telah tutup sepenuhnya. Secara keseluruhan, konsumsi di Chipu Road telah anjlok setidaknya setengah dibandingkan dengan puncaknya. Apa yang menyebabkan penurunan dramatis ini untuk Sichuan North Road yang dulunya ramai? Seorang blogger merekam pemandangan itu dalam sebuah video, mengatakan, "Saya di Lujiakuei, jantung dunia keuangan Shanghai Raya. Ini tengah hari, dan jalanan sepi, di mana para pekerja kerah putih, kerumunan orang-orang trendy. Daerah ini penuh dengan kantor pusat bank-bank besar, sekuritas, dan pusat-pusat keuangan. Seharusnya ada banyak orang di sini. Kemana mereka pergi? Saya berjalan-jalan dan bahkan tidak menemukan food court atau tempat untuk makan cepat." Apakah ini masih Shanghai Raya yang menghasilkan lebih dari 5 triliun yuan, sekitar 700 miliar dolar dalam PDB setiap tahun? Ini aneh. Pesimisme tentang masa depan mendorong warga China untuk mengetatkan ikat pinggang. Seorang wanita berbagi strategi bertahan hidup keluarganya. Dengan perang dagang, semua orang khawatir, beberapa pabrik tutup dalam semalam. Jadi sebagai keluarga biasa, apa yang bisa kami lakukan? Kami telah membuat 3 rencana jangka panjang. Pertama, menabung sebanyak mungkin uang. Jangan menghabiskan uang untuk hal-hal yang tidak perlu. Tunda peningkatan rumah atau mobil Anda. Dan hindari barang-barang mewah kelas atas. Kurangi kelas ekstrakurikuler anak-anak sebisa mungkin, ajari mereka sendiri, atau gunakan kursus online alih-alih sesi tatap muka yang mahal. Kedua, pertahankan pola pikir positif. Kurangi stres yang tidak perlu, terutama dengan keluarga, pasangan, dan anak-anak. Ketika masalah muncul, ingat 3 frasa, itu tidak perlu, itu tidak terlalu serius, dan itu tidak masalah. Ketiga, tetap aktif. Tubuh yang sehat adalah fondasi untuk menghadapi badai apapun. Kesehatan yang baik adalah kunci untuk melewati masa-masa sulit. Jika kita berpegang pada 3 poin ini, kita akan siap untuk melawan perang dagang. Mulailah menabung hari ini. Namun, beberapa orang mencurigai video ini mungkin merupakan propaganda yang diatur oleh Partai Komunis China untuk mengkondisikan warga agar siap menghadapi kesulitan dalam perang dagang, memungkinkan para pemimpin untuk menyelamatkan muka dengan AS sambil bersumpah untuk berperang sampai akhir. Para kritikus berpendapat bahwa mereka menjadikan rakyat mereka sendiri sebagai pion pengorbanan. Pada tanggal 10 April Victor Gao, Wakil Presiden Center for China and Globalization, memberikan wawancara berani di Channel 4 News dengan Cathy Newman. Ketika ditanya tentang potensi China kehilangan pasar AS, Gao meremehkannya dengan mengatakan, China akan kehilangan pasar AS, yang seperti yang saya katakan adalah 15%, kami tidak peduli. Kami tidak peduli. China telah ada selama 5.000 tahun. Sebagian besar waktu tidak ada Amerika Serikat, dan kami bertahan. Jika Amerika Serikat ingin menggertak
tertak China, kami akan mengatasi situasi ini tanpa Amerika Serikat, dan kami berharap untuk bertahan selama 5.000 tahun lagi. China sepenuhnya siap untuk berperang sampai akhir karena dunia ini cukup besar sehingga Amerika Serikat bukanlah keseluruhan pasar di dunia. Jadi jika Amerika Serikat ingin bergerak ke arah menutup diri sepenuhnya dari pasar China, silakan. Analogi historis Gao yang mengklaim China bertahan selama 5.000 tahun tanpa AS tidak hanya tidak logis, tetapi juga menggelikan dalam konteks saat ini. Ekonomi modern China sangat terkait dengan globalisasi, bergantung pada perdagangan internasional, rantai pasokan, dan jaringan pasar. Ini bukan lagi masyarakat agraris yang mandiri, tetapi ekonomi terbesar kedua di dunia yang didorong oleh pertumbuhan yang dipimpin ekspor. Kehilangan pasar AS akan menghapus ratusan miliar dolar dalam perdagangan, mengganggu rantai pasokan, dan membuat jutaan pekerjaan berisiko. Menyederhanakan masalah kompleks ini menjadi lelucon historis menghindari kenyataan dan mengabaikan perjuangan nyata bisnis dan warga yang menghadapi kesulitan besar. Lebih mengkhawatirkan lagi adalah klaim Gao bahwa China siap untuk berperang sampai akhir tanpa menawarkan solusi praktis apapun. Retorika kosong ini menimbulkan pertanyaan, apakah ini dimaksudkan untuk menenangkan publik domestik atau dirancang untuk memicu reaksi global? Yang jelas saat ini adalah bahwa bisnis dan pekerja menanggung beban akibat perang dagang. Pertanyaannya tetap, berapa lama China dapat bertahan?